Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas latihan soal ulangan harian pada materi persamaan dan fungsi kuadrat. Soal pertama, manakah pemfaktoran yang benar untuk persamaan berikut ini? 2x kuadrat dikurangi 7x dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, kita tuliskan kembali persamaannya, yaitu 2x kuadrat dikurangi 7x dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita cari tahu nilai dari C pada persamaan ini itu berapa. Yang C-nya itu kan yang di sini. Jadi nilai C-nya itu negatif 4. Selanjutnya kita akan mencari tahu faktor dari negatif 4 itu apa saja. Negatif 4 itu sama dengan 1 dikalikan dengan negatif 4, negatif 1 dikalikan dengan 4, 2 dikalikan dengan negatif 2, dan negatif 2 dikalikan dengan 2. Nah, karena soalnya pilihan ganda, maka kita akan mencocokkan faktor-faktor negatif 4 ini dengan opsi pada jawabannya. Kita lihat opsi jawaban A. 2x tambah 1 dikalikan dengan x tambah 4. Di sini keduanya positif. Positif 1 dan positif 4. Kita perhatikan pada negatif 4 ini, pasti salah satunya bernilai positif dan salah satunya bernilai negatif. Jadi tidak mungkin kedua nilainya positif atau kedua nilainya negatif. Nah, untuk opsi pertama, karena keduanya positif, maka kita buang opsi pertama, opsi A ini. Opsi A ini jangan dipilih. Nah, selanjutnya, pada opsi B, negatif 1 dengan negatif 4. Tidak ada di sini. Jadi, untuk opsi B juga kita buang. Sini negatif 1, negatif 4. Nah, selanjutnya di opsi C, positif 1 dengan negatif 4. Di sini ada positif 1, negatif 4. Jadi, opsi C nanti kita akan hitung. Terus ada pada opsi D itu ada negatif 1 dengan positif 4. Di sini ada negatif 1 dengan positif 4. Jadi jawaban pada soal nomor 1 ini antara opsi C dan opsi D. Maka pertama kita akan hitung dari opsi C terlebih dahulu. Jadi pada opsi C itu 2x tambah 1 dikalikan dengan x dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, kita menggunakan kali pelangi. Ini 2x dikalikan dengan x, 2x dikalikan dengan negatif 4, 1 dikalikan dengan x, dan 1 dikalikan dengan negatif 4. Nah, sekarang 2x dikalikan dengan x, hasilnya 2x kuadrat. 2x dikalikan dengan negatif 4, negatif 8x. 1 dikalikan dengan x, positif 1x, atau positif x. 1 dikalikan dengan negatif 4, negatif 4, sama dengan 0. Dan di sini kita sederhanakan bentuknya menjadi 2x kuadrat negatif 8x ditambah x. Itu negatif 7x dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, kita lihat kembali ke dalam soal. Apakah bentuknya sudah sama? 2x kuadrat dikurangi 7x dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, ternyata bentuknya udah sama. Berarti jawabannya itu yang C. Ini jawabannya. Jadi, seperti itu. Jawabannya tuh yang ini nih. Yang 2x tambah 1 dikalikan dengan x kurang 4 sama dengan 0. Itu untuk jawabannya. Untuk soal nomor 2, manakah yang benar akar-akar dari persamaan negatif x kuadrat dikurangi 2x ditambah 7 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus kuadratik, yaitu x 1,2 sama dengan negatif b plus minus akar kuadrat dari b kuadrat min 4ac per 2a. Nah, kita akan tuliskan kembali persamaannya. Negatif x kuadrat dikurangi 2x ditambah 7 sama dengan 0. Kita akan tentukan dulu nilai dari A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa pada persamaan ini. Di sini kan A-nya itu negatif 1, A-nya negatif 1, B-nya itu negatif 2, dan C-nya itu positif 7. Nah, selanjutnya kita akan masukkan ke dalam rumus kuadratik. Di X 1,2 sama dengan
negatif B. Berarti negatif dari negatif 2 plus minus akar kuadrat dari B kuadrat. Berarti negatif 2 dikuadratkan dikurangi 4 dikalikan dengan A. A-nya negatif 1 dan C-nya itu 7 per 2A. A-nya negatif 1, jadi 2 dikalikan dengan negatif 1. Nah, selanjutnya kita sederhanakan bentuknya. Negatif dikalikan dengan negatif 2. Jadi positif 2 plus minus akar kuadrat dari negatif 2 dikuadratkan. 4 dikurangi negatif 4 dikalikan dengan negatif 1. Positif 4 dikalikan dengan 7. Positif 28 per 2 dikalikan dengan negatif 1. Negatif 2. Nah, sekarang kita lihat pada opsi jawabannya. Untuk yang A itu X1,2 sama dengan negatif 2 plus minus akar kuadrat dari 4 dikurangi 28. Ini kan berbeda ya. Seharusnya 4 ditambah 28. Berarti ini opsinya salah untuk yang A. Yang B, X1,2 sama dengan 2 plus minus 4 ditambah akar dari 4 ditambah 28 per negatif 2. Ini jawabannya. Jawabannya yang B. Di X1,2 sama dengan 2 plus minus akar kuadrat dari 4 ditambah 28 per negatif 2. Jadi ini jawabannya yang B. Selanjutnya pada soal nomor 3, perhatikan penyelesaian persamaan kuadrat di bawah ini. Jadi di sini ada langkah-langkah dalam menyelesaikan persamaan kuadrat menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi kita akan mencari langkah keberapa pada gambar ini yang kurang tepat, yang salah. Jadi kita akan mencari yang salahnya dan seharusnya apa gitu. Jadi di sini tuh pada langkah keberapa terjadi kesalahan dalam melengkapkan kuadrat sempurna tersebut. Kita perhatikan di sini. Untuk persamaannya itu x kuadrat ditambah 6x ditambah 8 sama dengan 0. Langkah pertamanya kita pindah ruaskan C ke ruas kanan. Jadi x kuadrat ditambah 6x sama dengan negatif 8. Nah, ini udah sama ya, untuk langkah pertamanya udah sesuai. Nah, selanjutnya x kuadrat ditambah 2 dikalikan dengan 6 per 2. Nah, kenapa di sini ada 6 per 2? Karena ketika kita kalikan, 2 dikalikan dengan 6 per 2 itu sama dengan 6, jadi tidak mengubah. Jadi untuk ruas kirinya tetap x kuadrat ditambah 6. Jadi 2 dikali 6 per 2 itu hasilnya 6x. Jadi 2 dikalikan dengan 6 per 2x itu sama dengan 6x. Jadi tidak mengubah. Nah, ini tuh yang 6 per 2 itu 6 per 2 itu adalah nilai dari P sama dengan negatif 8. Nah, 6 per 2 itu kan 3. Jadi kita tuliskan x kuadrat ditambah 2 dikalikan dengan 3x sama dengan negatif 8. Nah, untuk langkah keduanya udah sama. Nah, selanjutnya x kuadrat ditambah 2 dikalikan dengan 3x ditambah P kuadrat. Di sini kan P-nya 6 per 2. P-nya itu 6 per 2. 6 per 2 itu sama dengan 3. Jadi ditambah 3 kuadrat sama dengan negatif 8. Nah, karena di ruas kiri kita tambahkan dengan 3 kuadrat, maka di ruas kanan juga kita harus sama ditambahkan dengan 3 kuadrat. Jadi 3 kuadrat itu, 3 dikuadratkan itu, P, 3-nya kan nilai dari P. Nah, jadi untuk persamaannya itu, x kuadrat ditambah 2 dikalikan dengan 3x ditambah 9 sama dengan negatif 8 ditambah 9. Nah, kita lihat, berarti ini kita tandain dulu ya, supaya tidak bingung. Ini langkah pertama, kita singkat dengan L1, ini untuk langkah keduanya L2, dan ini langkah ketiganya L3. Nah, kita lihat di sini, untuk langkah ketiganya.
X kuadrat ditambah 2 dikalikan dengan 3X ditambah 9 sama dengan negatif 8 tambah 9. Ini udah sama ya untuk langkah ketiganya. Nah, selanjutnya langkah keempatnya, jadi X ditambah 3 dikuratkan itu sama dengan negatif 8 ditambah 1 sama dengan 1. Ini langkah keempatnya. Nah, jadi untuk bentuk ini tuh, untuk bentuk dari langkah keempat itu, X ditambah P dikuadratkan sama dengan Q. Nah, untuk P-nya itu sama dengan 3. Kenapa 3? Karena di sini 2 dikalikan dengan 6 per 2. 6 per 2 itu kan P. Dan 6 per 2 itu sama dengan 3. Jadi, di sini P-nya sama dengan 3 dan Q-nya sama dengan 1. Nah, kita cek ke dalam gambar di soal langkah 4. Di sini langkah 4-nya itu X ditambah 9 kuadrat sama dengan 1. Nah, ini salah. Untuk langkah 4-nya salah ini. Ini salah. Jadi apa yang seharusnya Jadi apa yang seharusnya kita lihat ke dalam penyelesaian yang sudah kita peroleh. Jadi langkah 4 itu seharusnya X ditambah 3 dikuadratkan sama dengan 1. Ini kita lihat di dalam opsinya. Ini itu di langkah 4. Berarti kita opsi A itu langkah 2, opsi B itu langkah 2, opsi C itu langkah 4. Kita lihat di jawaban yang C dan D karena keduanya sama-sama langkah 4. Untuk yang C-nya itu langkah 4, seharusnya X dikurangi 3 dikuadratkan sama dengan 1. Beda ya, harusnya X ditambah 3. Dan untuk opsi D-nya itu langkah 4, seharusnya X tambah 3 dikuadratkan sama dengan 1. Nah, ini jawaban benarnya itu yang D. Untuk soal nomor 4, persamaan kuadrat dari X kuadrat dikurangi 6X tambah 2 sama dengan 0 mempunyai akar-akar M dan N. Dengan M kurang dari N, nilai dari N kurang M adalah, jadi pada soal ini kita akan menentukan akar-akar dari persamaan X kuadrat dikurangi 6X tambah 2 sama dengan 0. Lalu akar tersebut berupa M dan N dengan M kurang dari N. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari N kurang M itu berapa. Jadi kita akan selesaikan dulu persamaannya, kita akan cari tahu dulu akar-akarnya. Di sini untuk cara mencari akarnya bebas, terserah kalian mau menggunakan pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna, ataupun rumus kuadratik. Jadi untuk soal ini kita akan coba dengan rumus kuadratik saja. Maka kita tuliskan kembali persamaannya, X kuadrat dikurangi 6X ditambah 2 sama dengan 0, A-nya itu positif 1, B-nya itu negatif 6, dan C-nya itu positif 2. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus kuadratik, X 1,2 sama dengan negatif B, berarti negatif dari negatif 6, plus minus akar kuadrat dari B kuadrat, negatif 6 kuadrat, dikurangi 4, AC, A-nya itu 1, dan C-nya itu 2, per 2A, A-nya itu 1, berarti 2 dikalikan dengan 1. Kita sederhanakan, negatif dikalikan dengan negatif 6, di positif 6, plus minus, negatif 6 dikuadratkan, positif 36, negatif 4 dikalikan dengan 1, negatif 4, negatif 4 dikalikan dengan 2, jadi negatif 8. Per 2 dikalikan dengan 1 itu 2. Jadi ini itu sama dengan 6 plus minus akar 28 per 2. Kita sederhanakan bentuk dari akarnya. Jadi di sini kan ada akar 28. Kita cari tahu. Jadi untuk bilangan kuadrat itu ada 4, ada 9, ada 16, ada 25, ada 36, dan seterusnya. Nah, kita akan mencari tahu 28 bisa atau tidak dibagi dengan bilangan ini. Ada 4, ada 9, 16, 25, sampai 36, dan seterusnya. Nah, ternyata 28 itu bisa dibagi 4. Jadi 6 plus minus akar kuadrat dari 28 dibagi 4 itu kan 7 kali 4 ya, atau 4 kali 7,
per 2. Jadi nanti hasilnya 6 plus minus. Nah, 4. 4 itu kita bisa keluarkan dari akarnya. Jadi akar dari 4 itu kan 2. Jadi 2 akar 7 per 2. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan. 6 dibagi 2 itu 3. Ini sisa 1, ini sisa 3. 2 dibagi 2 itu 1. Ini sisa 1. Jadi hasilnya itu 3 plus minus akar 7. Nah, sekarang di dalam soal tadi sudah diketahui bahwa akar-akarnya itu berupa M dan N dengan M kurang dari N. Jadi N itu lebih besar dari M. Jadi di sini itu kan X1 sama dengan 3 ditambah akar 7 dan X2-nya itu 3 dikurangi akar 7. Nah, di sini kita sudah terlihat ya bahwasanya X1 lebih besar dari X2. Jadi di sini tuh kita tarik aja di sebelah sini. N-nya itu 3 ditambah akar 7 dan M-nya itu 3 dikurangi akar 7. Jadi jangan lupa di sini ada informasi tambahan dengan M kurang dari N atau ini tuh N lebih besar dari M. Nah, selanjutnya kita akan mencari selisihnya N dikurangi M. Jadi M dikurangi M sama dengan 3 ditambah akar 7. Di sini harus teliti. Kita di sini ada N kurang. Di sini ada tanda kurang. Jangan lupa pakai tanda kurung karena ini akan mempengaruhi hasilnya nanti. M-nya itu 3 dikurangi akar 7. Kenapa harus dikasih tanda kurung? Karena ini itu artinya negatif dikalikan dengan semua bilangan yang ada di dalam kurung ini. Jadi nanti kalau misalkan penulisannya itu 3 ditambah akar 7 dikurangi 3 dikurangi akar 7 itu tuh salah. Hasilnya berbeda. Jadi ini tuh 3 dikurangi dengan 3, 0. Akar 7 dikurangi negatif akar 7. Jadi positif 2 akar 7. Jadi hasilnya itu 2 akar 7. Kita lihat di dalam opsi soal 2 akar 7. Nah, ada. Jadi jawabannya itu A. Untuk nomor 5, perhatikan grafik Y sama dengan 1/4 X kuadrat berikut ini. Jika diketahui nilai domainnya adalah negatif 6 sampai dengan 2, maka nilai range-nya adalah, jadi karena ini udah ada bentuk grafiknya, maka kita bisa mengerjakan dari grafik. Jadi domainnya atau nilai dari X-nya itu dari negatif 6, berarti negatif 6 di sebelah sini, sampai positif 2. Nah, selanjutnya kita tarik ke atas. Ini juga sama. Tarik ke atas. Jadi, yang mana sih yang dimaksud dengan nilai range itu? Dari sini. Nah, jadi ini lengkungan yang berwarna merah itu adalah range dari fungsi Y sama dengan 1/4 X kuadrat dengan domainnya itu dari negatif 6 sampai 2. Nah, kita perhatikan di sini. Karena domainnya itu dari negatif 6 sampai 2, sampai positif 2, itu sama saja dengan negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Jadi X-nya itu ada negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Karena domainnya itu yang satu negatif dan yang satu positif, otomatis nilai X-nya itu pasti ada yang 0 di sini nih, ada 0. Jadi melewati 0. Jadi range-nya udah pasti dari 0 sampai ke nilai yang tertingginya. Kita lihat di dalam gambar. Yang paling kecilnya itu 0, di sini 0. Di sini tuh nilai Y-nya sama dengan 0. Dan yang tertingginya itu kan di sini kan Y sama dengan 1. Dan di sini ada Y sama dengan
9. Jadi untuk range-nya itu dari 0 sampai dengan 9. Nah, jadi ini range-nya dari 0 sampai 9. Kita lihat ke dalam opsi jawabannya. Yang A bukan, yang B bukan, yang C. Ini yang C jawabannya. Selanjutnya nomor 6. Di sini ada tabel yang berisikan nilai X dan Y. Untuk nilai X-nya dari negatif 3 sampai 3, dan nilai Y-nya itu dari 0 sampai 9 per 4. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu rumus fungsi kuadrat yang memenuhi nilai X dan Y pada tabel di atas ini. Jadi, untuk caranya kita coba-coba aja satu-satu dari semua opsi yang ada. Kita coba dulu dari opsi A. Kita coba dulu dari opsi A. Y sama dengan 1 per 3 X kuadrat. Kita coba masukkan dulu ketika X-nya negatif 3. 1 per 3, di sini negatif 3 dikuadratkan, maka 1 per 3, negatif 3 dikuadratkan itu positif 9 sama dengan 3. Ini kan berbeda ya. Kita perhatikan ke dalam tabel. Dalam tabel itu ketika nilai X-nya negatif, maka nilai Y-nya itu 9 per 4. Ini untuk fungsi pada opsi jawaban A itu malah hasilnya itu 3. Jadi opsi A itu udah pasti salah. Kita lanjut ke opsi B. Di opsi B itu fungsinya Y sama dengan 1 per 2 X kuadrat. Kita masukkan juga negatif 3. Negatif 3 dikuadratkan, di 1 per 2 dikalikan dengan negatif 3 dikuadratkan itu positif 9, maka 9 per 2. Ini juga salah ya, tidak sesuai dengan tabel ini. Jadi kita lanjutkan ke opsi yang C. Y sama dengan 3 per 4 X kuadrat. Kita masukkan X-nya negatif 3. 3 per 4 dikalikan dengan negatif 3 dikuadratkan. 3 per 4 dikalikan dengan 9. Hasilnya 27 per 4. Nah, ini masih beda ya, masih tidak sesuai. Jadi seharusnya opsi yang benarnya itu yang D. Karena ketiga opsi A, ini opsi A, ini B, dan ini opsi C, itu sama-sama ketiganya salah, maka udah pasti jawaban yang benarnya itu yang tersisa, yang D. Kita coba buktikan. Y sama dengan 1 per 4 X kuadrat. Kita masukkan X-nya itu negatif 3. Negatif 3 dikuadratkan, 1 per 4 dikalikan dengan 9, hasilnya 9 per 4. Nah, ini sudah sesuai. Jadi jawabannya itu benar, yang D. Ini opsi D. Nah, seperti itu untuk soal nomor 6. Nah, untuk soal nomor 7, sebuah lapangan berbentuk persegi panjang, diketahui panjang lapangannya 2 kali lebarnya. Pada tepi 3 sisi luar lapangan tersebut dibuat jalan selebar 2 meter seperti gambar berikut. Nah, ini adalah ada ilustrasi dari lapangan dan jalannya. Di sini ada 2 meter itu lebar dari jalan di luar lapangan. Di sini diketahui jika luas seluruh lahan, yaitu lapangan plus jalan, adalah 288 meter persegi, berilah tanda centang pada pernyataan yang benar. Yang pertama, untuk soal seperti ini, kita lihat dulu pernyataannya, baru kita kerjakan soalnya. Untuk pernyataan pertama, misalkan lebar lapangan sama dengan X meter, maka panjang lapangan sama dengan 2X meter. Kita coba kerjakan. Yang pertama, kita misalkan dulu. Karena pada pernyataan ini dimisalkan dengan X, maka kita juga harus sama misalkan dengan X. Misalkan X itu adalah lebar dari lapangan. Selanjutnya kita akan menuliskan apa yang diketahui dari soal. Kita perhatikan kembali ke dalam soal. Sebuah lapangan berbentuk persegi panjang, diketahui panjang lapangannya 2 kali lebarnya. Ini kata kuncinya ada di sini. Jadi karena kita sudah memisalkan bahwa X itu adalah lebar lapangan, maka
panjang lapangannya itu, atau kita tuliskan dengan P. P itu sama dengan 2 kali lebarnya. Lebarnya berapa? X. Jadi P sama dengan 2X. Jadi seperti itu. Ini dalam meter. Jadi 2X meter. Dan lebarnya itu, ini L ya. L kecil. X meter. Karena kita sudah memisahkan lebar lapangannya itu sebagai X. Kita kembali ke dalam pernyataan. Misalkan lebar lapangan sama dengan X meter, maka panjang lapangan 2XM. Ini udah sesuai ya. Jadi untuk pernyataan yang pertama benar. Ini kita tandai dengan P1. Ini P1-nya benar. Selanjutnya, pernyataan kedua, luas seluruh lahan lapangan plus jalan adalah 2X tambah 4 dikalikan dengan X tambah 2. Nah, jadi di dalam lapangan ini, untuk area keseluruhan berarti kan di sini tuh panjang dari lapangan ditambah dengan 2 meter, dan ke kanan juga sama ditambah dengan 2 meter. Lebarnya ditambah 2 meter. Jadi kita tuliskan ini tuh panjang lapak. Yang ini panjang lapangan, yang ini lebar dari lapangan. Jadi kita tuliskan kembali informasi yang terbaru. Di panjang dari seluruh lahan itu sama dengan 2X tambah 4. Dan lebar seluruh lahan itu sama dengan X ditambah 2. Nah, ini satuannya dalam meter ya. Jadi X meter dan X tambah 2 meter. Jadi di sini karena ke kiri kita tambahkan, ke kiri itu kita tambahkan dengan 2, ke kanan kita tambahkan dengan 2 juga, dan ke atasnya ditambahkan dengan 2. Jadi dari situ kita memperoleh informasi bahwa panjang dari seluruh lahan itu sama dengan 2X ditambah 4. Nah, 2X-nya itu adalah panjang lapangan ditambah 4. Ditambah 4 itu kan 2 ke kanan dan 2 ke kiri. Lalu ada lebar seluruh lahan itu. Yang pertama ada X. X itu adalah lebar dari lapangan ditambah 2. 2 itu dari lebar jalan ke atas. Jadi kita tambahkan dengan 2. Yang ini. Yang ini lebar. Ditambahkan dengan 2. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke sini saja, ke samping. Nah, samping atas biar samping atas. Kita coba ingat kembali rumus mencari luas persegi panjang itu kan luas atau L sama dengan P dikalikan dengan L. Ini L besar berarti luas, ini P kecil itu panjang dari keseluruhan lahan, dan ini lebar dari keseluruhan lahan. Kita bedakan saja, takutnya tertukar dengan panjang dan lebar lapangan. Kita ini dengan ini aja PS ya. Di L sama dengan PS dikalikan dengan LS. Jadi itu panjang dari seluruh lahan dan lebar dari seluruh lahan. Nah, tadi kita udah menuliskan informasinya bahwa panjang dari seluruh lahan itu 2X ditambah 4, dan lebarnya itu X ditambah 2. Jadi ini untuk persamaannya. Kita cek ke dalam soal. Sebentar. Ini tuh 2X tambah 4. Ini 2X tambah 4. Luas seluruh lahan, yaitu lapangan ditambah dengan jalan, adalah 2X tambah 4 dikalikan dengan X tambah 2 meter persegi. Ini udah sesuai ya, udah sama dengan apa yang kita tuliskan. Udah sama dengan apa yang kita tulis. Jadi P2 itu benar. Ini kita tandai dengan P2. P2. Nah, sekarang untuk P3,
atau pernyataan ketiga, lebar lapangannya adalah 12 meter. Jadi kita akan mencari tahu nilai dari X ini berapa, maka kita akan selesaikan persamaannya. Jadi ini kalau dilanjutkan tuh, 2X dikalikan dengan X, lalu 2X dikalikan dengan 2, 4 dikalikan dengan X, dan 4 dikalikan dengan 2. 2X dikalikan dengan X itu 2X kuadrat, 2X dikalikan dengan 2 itu berarti 4X, 4 dikalikan dengan X itu 4X, dan 4 dikalikan dengan 2 itu 8. Oh iya, di sini jangan lupa, tadi ada yang terlewat. Di soal sudah diketahui adalah luas dari seluruh lahan itu 288 meter persegi. Jadi di sini kita masukkan 288, di sini juga 288. Jadi 288 sama dengan 2X kuadrat. 4X ditambah 4X itu 8X ditambah 8. Nah, di sini kedua ruas ini, ruas kiri dan ruas kanan, ada yang bisa difaktorkan. Ini 2 dikalikan dengan 144, dan di ruas kanan berarti 2 dikalikan dengan X kuadrat, ini 4X, dan tambah 4. Nah, jadi ini kita faktorkan. Di sini kan ada 2X, ada 8X, ada 8. Itu mempunyai faktor yang sama yaitu 2. Makanya 2-nya keluar, atau kita sebut dengan pemfaktoran, kita faktorkan. Jadi 2-nya keluar, dan itu kan 2 dikalikan dengan X kuadrat, 2 dikalikan dengan 4X kuadrat, dan 2 dikalikan dengan 4. Itu hasilnya sama dengan yang ini. Ini tuh bentuknya sama. Nah, karena kedua ruas punya 2, maka ini saling membagi, ini tersisa 1, ini tersisa 1, jadi 144 sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. Jadi di sini kita bisa tuliskan persamaannya menjadi 0 sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 dikurangi 144. Jadi 0 sama dengan X kuadrat ditambah 4X dikurangi 140. Selanjutnya kita akan selesaikan dengan cara apa? Bisa menggunakan pemfaktoran, bisa menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna, dan juga bisa menggunakan kuadratik. Jadi kita akan coba mengerjakannya dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi kita pertama-tama kita tuliskan dulu persamaannya. X kuadrat ditambah 4X dikurangi 140 sama dengan 0. Maka X kuadrat ditambah 4X sama dengan positif 140. Ini X kuadrat dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 2X ditambah 2 kuadrat sama dengan 140 ditambah 2 kuadrat. Nah, di sini menjadi X ditambah 2 dikuadratkan sama dengan 140 ditambah 4. Jadi X ditambah 2 dikuadratkan itu sama dengan 144. Kita akarkan kedua ruas. Jadi X tambah 2 kuadrat sama dengan plus minus akar dari 144. Nah, di sini di ruas kirinya hilang, pangkatnya jadi tersisa X tambah 2 sama dengan plus minus akar dari 144. Jadi X sama dengan negatif 2 plus minus akar dari 144 itu 12. Jadi nilai X-nya itu X1 itu negatif 2 ditambah 12. Ini hasilnya 10, satuannya meter. Dan X2 negatif 2 dikurangi 12 sama dengan negatif 14, satuannya meter. Nah, kita lihat di antara dua ini yang memenuhi persamaan. Ini keduanya memenuhi persamaan. Jadi ketika kita memasukkan nilai X-nya sama dengan 10 ke dalam persamaan yang ini, yang ditandai dengan warna kuning, itu akan menghasilkan 0. Itu benar. Begitu juga dengan
X sama dengan negatif 14. Ketika kita substitusikan ke dalam persamaan yang berwarna kuning ini, hasilnya bakalan sama dengan 0. Tapi perlu diingat bahwa kita konteksnya itu di dalam soal membahas mengenai panjang dari suatu sisi. X itu kan tadi kita misalkan sebagai lebar. Maka kalau kita membahas mengenai panjang sisi itu tidak mungkin negatif. Jadi kita pilih yang positif. Jadi X sama dengan 10 meter. Ini jawabannya. X itu kan lebar. Jadi ini tuh lebar lapangan sama dengan 10 meter. Lihat pernyataan ketiga. Lebar lapangannya adalah 12 meter. Nah, ini salah ya. Seharusnya itu lebar lapangannya itu 10 meter. Jadi untuk pernyataan 3 itu salah. Jadi ini adalah P3. Ini P3 atau pernyataan ketiga. Nah, seperti itu untuk cara mengerjakan soal nomor 7. Itu soal cerita dengan konteksnya itu lapangan dan jalan. Selanjutnya kita ke nomor terakhir. Untuk nomor 8 ini adalah perhatikan grafik Y sama dengan X kuadrat berikut ini. Berilah tanda centang pada pernyataan yang benar berikut ini. Nah, di sini ada 5 pernyataan yang harus kita cek. Yang pertama adalah kurva tersebut terbuka ke atas karena nilai A negatif. Kemarin kita sudah belajar, jika kurvanya terbuka ke atas, maka nilai A-nya itu lebih besar dari 0 atau A-nya itu positif. Jadi untuk pernyataan satu ini salah. Ini salah. Nah, pernyataan kedua, sumbu simetri pada grafik fungsi tersebut yaitu sumbu Y. Jadi pada fungsi kuadrat itu ada yang namanya titik simetri. Nah, pada gambar ini titik simetrinya itu ada di titik X sama dengan 0. Di sini. Di X sama dengan 0. Jadi titik simetrinya itu di X sama dengan 0. Jadi apa sih yang dimaksud dengan titik simetri itu? Jadi titik simetri itu adalah titik yang membagi dua grafik sama besar. Jadi ini kan titik X sama dengan 0 ada di sebelah sini. Kita tarik ke atas. Yang ini kan. Kita bedakan dulu aja warnanya. Warna ya, kita pilih warna hijau aja. Kita tarik ke atas. Nah, yang berwarna hijau ini akan memotong kedua kurva dari X lebih besar dari 0 dan X kurang dari 0 menjadi sama besar. Jadi yang gambar kiri dan gambar kanan itu sama, dipotong. Jadi dibagi dua, gambarnya dibagi dua. Nah, di mana sih gambar tersebut bisa dibagi dua dan sama besar? Yaitu di titik X sama dengan 0. Nah, di sini. Selanjutnya itu adalah sumbu simetri. Nah, kita perhatikan garis yang berwarna hijau ini yang ke atas dari 0 ke atas itu berada di sumbu apa? Apakah di sumbu X atau di sumbu Y? Kita sudah belajar bahwa sumbu X itu yang horizontal atau yang berwarna merah ini adalah sumbu X, ini itu sumbu X, dan yang vertikal ini adalah sumbu Y. Jadi yang garis berwarna hijau ini itu ada di sumbu Y. Jadi sumbu simetrinya itu ada di sumbu Y. Sumbu simetri yaitu sumbu Y. Kita cek. Ini kita tandai dengan P2 ya, pernyataan kedua. Sumbu simetri yaitu sumbu Y. Kita lihat pernyataannya. Sumbu simetri pada grafik fungsi tersebut yaitu sumbu Y. Ini benar. Kita kasih tanda checklist. Selanjutnya, 0,0 merupakan titik optimum maksimum. Nah, jadi titik optimum itu ada dua. Ada titik optimum maksimum dan ada titik optimum. Kita lihat di sini pada kurva terbuka ke atas. Di sini itu ada 0,0.
Nah, kita lihat pada kurva ini. Atau kita lihat range-nya aja deh. Ini tuh kan range-nya dari 0 sampai terus ke atas tuh membesar. Kan 0 itu pasti kurang dari 1, 0 itu kurang dari 2, 0 itu kurang dari 3, dan seterusnya. Jadi 0 itu adalah seharusnya titik minimum. Jadi untuk grafik yang terbuka ke atas itu 0,0 itu adalah titik minimum, bukan titik maksimum. Jadi untuk P3 ini salah. Untuk P3 itu adalah salah. Seharusnya 0,0 merupakan titik optimum minimum, bukan titik optimum maksimum. Karena 0,0 itu nilainya paling kecil dibanding dengan yang lain. Kan ini membuka ke atas. Jadi Y-nya pasti positif terus. Di sini kan ada positif 1, 2, 3, 4. Di sini tuh ada positif 0,1, positif 0,2. Jadi 0, 0 di sini tuh pada grafik ini tuh adalah nilai yang paling kecil. Jadi seharusnya merupakan titik optimum minimum. Seperti itu untuk penjelasannya. Nah, sekarang kita cek laju perubahan pada grafik tersebut dari 1 ke 3. Berarti 1 itu di sini, 1 itu di sini, 1 ke 3. Berarti dari kita tarik 1 ke 3, ini kita tarik ke atas. Dari 3 ke atas. Ini anggap aja garis lurus ya. Nah, udah lurus. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, nih kita perhatikan untuk yang sumbu S-nya dulu. Dari 1 ke 3 berapa satuan? Itu kan 2 satuan ya. Dari 1 ke 3 itu 2 satuan. Nah, sekarang kita perhatikan dari 1. Dari sini sampai ke 9. Ini anggap aja garis lurus ya. Dari 1 ke 9 itu berapa satuan? 8 kan? 8 satuan. Jadi untuk P4 perubahan kita singkat dengan LP sama dengan Y, rumusnya itu kan Y2. Y2 dikurangi 1 per X2 kurang dari X1. Nah, karena di sini ada grafiknya, jadi kita bisa menentukan lewat grafik. Y2 dikurangi Y1 itu hasilnya adalah 8. Di sini kan, di sini tuh nilai Y2 sama dengan 9. Ini di sini ada Y1 sama dengan 1. Di sini ada X sama dengan 1. Dan sebentar. Nah, di sini tuh X sama dengan 1. Dan di sini tuh ada X sama dengan 3. Jadi ini adalah 8 itu hasil dari X2 dikurang. Jadi di sini ada 8 itu hasil dari Y2 dikurangi Y1. Ini 8 per X2 dikurangi 1. X2-nya itu 3 dan X1-nya itu 1. Jadi ini hasilnya. Yang 2 dikurangi yang 2. Jadi ini hasilnya 2. Jadi 8 dibagi 2 itu 4. Ini hasilnya. Jadi laju perubahannya itu 4. Kita lihat ke dalam pernyataannya. Laju perubahan pada grafik tersebut dari 1 ke 3 adalah 4. Jadi jawabannya benar. Ini salah. Nah, ini untuk pernyataan terakhir, jika domainnya dari negatif 1 sampai 2, maka range-nya adalah 1 sampai 4. Kita perhatikan dari grafiknya saja. Berarti negatif 1 kita ganti warnanya menjadi warna biru aja. Berarti negatif 1 itu di sebelah sini. Kita tarik ke atas. Negatif 1 di sini. Sampai ke positif 2. Positif 2 nilainya di sini. Nah, jadi ini untuk grafiknya yang berwarna biru. Untuk lengkungan yang berwarna biru itu adalah nilai Y ketika domainnya dari negatif 1 sampai 2. Kita perhatikan grafiknya, nilai Y ini P5, nilai Y paling kecilnya itu
dia sama dengan nol. Ketika X-nya sama dengan nol. Karena di sini kan ada tanda domainnya itu yang satu bernilai negatif dan yang satu bernilai positif. Jadi jika kita punya domainnya itu, kita hapus dulu yang ini. Jika tidak ada gambar, nanti kita menentukannya menggunakan hitungan gitu. Kita hitung ujung-ujung dari domainnya. Jadi negatif 1 sampai 2 itu kita bisa tuliskan sebagai, jadi dari negatif 1 sampai 2 itu nilai X-nya negatif 1, 0, 1, dan 2. Nah, di sini ada 0 kan? Karena kita fungsinya cuma Y sama dengan X kuadrat, maka ketika kita masukkan nilai 0 itu pasti Y-nya sama dengan 0. Jadi nilai Y yang paling kecil itu 0, dan yang terbesar itu di sini kan ketika negatif 1 nilai Y-nya itu 1, dan ketika X sama dengan 2 nilai Y-nya itu 4. Dan Y yang paling besarnya itu 4. Jadi untuk range-nya itu dari 0 sampai dengan 4. Kita perhatikan ke dalam pernyataannya. Jika domainnya dari negatif 1 sampai 2, maka range-nya adalah dari 1 sampai 4. Nah, ini berbeda ya. Seharusnya range-nya itu dari 0 sampai 4. Jadi untuk pernyataan kelima itu salah. Jadi pernyataan yang benar pada soal nomor 8 ini adalah pernyataan kedua dan pernyataan keempat. Nah, karena semua soal sudah terbahas, dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya, dan jika ada yang mau ditanyakan, langsung ditanyakan saja di kolom komentar.